Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah Ramadan. Bagi yang menjalankannya, walaupun kita saat ini dalam kondisi yang kurang baik, semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diberi kelancaran. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pada pertemuan ke-10 kali ini saya akan membahas tentang fotosintesis pada tanaman. Karena kemarin kita sudah membahas tentang organ daun, dan fotosintesis ini paling besar ini terjadi di daun tanaman. Mungkin sudah banyak yang mengerti, sudah banyak yang mempelajari sebelumnya, sudah dipelajari pada mata kuliah lain tentang fotosintesis ini. Di sini saya akan mengingatkan supaya kita menjadi lebih paham, lebih mengerti tentang fotosintesis ini. Jadi, fotosintesis ini merupakan rangkaian kegiatan pemanenan energi cahaya matahari yang salah satunya dapat dilakukan oleh tanaman. Pada proses pemanenan cahaya matahari ini, nanti cahaya matahari dapat diubah oleh tanaman menjadi energi kimia, yang nanti energi kimia ini bisa diubah menjadi biomasa atau bahan organik atau tubuh tanaman itu, seperti itu. Kemudian dengan adanya tanaman ini, manusia mendapatkan berbagai manfaat seperti itu, karena dari tanaman kita dapat mendapatkan bahan makanan, kemudian dapat diubah menjadi kosmetik, pakaian, bahan bakar, dan lain-lain seperti itu. Proses fotosintesis ini itu melibatkan karbon dioksida, air. Hasil dari proses fotosintesis ini nanti akan menghasilkan oksigen, dan oksigen ini merupakan salah satu gas yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, terutama pada proses respirasi seperti itu. Karena pada proses respirasi, makhluk hidup ini membutuhkan oksigen untuk bernapas, kemudian nanti akan mengeluarkan karbon dioksida, dan nanti karbon dioksida ini nanti dimanfaatkan oleh tanaman kembali dan akan diubah kembali menjadi oksigen seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke pengertian fotosintesis. Jadi fotosintesis ini adalah proses yang menghasilkan gula dari dua bahan mentah, yaitu karbon dioksida atau CO2 dan air. Proses ini berlangsung dalam klorofil tanaman atau zat hijau pada daun. Jadi kalau kita kemarin mempelajari daun, yang menyebabkan daun ini menjadi warna hijau adalah bagian klorofil, seperti itu. Kemudian pengertian selanjutnya adalah proses fisika biokimiawi yang menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik yang stabil dengan bantuan cahaya matahari. Jadi bahan organiknya itu seperti biomasa tanaman, kemudian glukosa, dan bahan anorganiknya itu seperti air dan karbon dioksida. Proses ini berlangsung dengan bantuan cahaya matahari yang nantinya akan menghasilkan gula. Kemudian pembentukan senyawa yang mengandung C atau gula dari senyawa CO2 dan H2O oleh tumbuhan hijau dengan adanya cahaya matahari, dan menghasilkan hasil samping oksigen. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari proses fotosintesis. Nah, ini adalah reaksi fotosintesis. Jadi reaksi fotosintesis itu adalah 6CO2 plus 6H2O di dalam klorofil dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa, yaitu C6H12O6 dan 6 oksigen. Nah, ini adalah gambaran dari proses fotosintesis. Jadi air dan karbon dioksida. Air ini diperoleh dari proses penyerapan nutrisi yang dilakukan oleh akar tanaman. Karena selain nutrisi, air juga ikut terserap oleh bagian akar tanaman. Selain itu, karbon dioksida ini diperoleh dari bagian stomata atau bagian bawah daun yang nantinya akan direaksikan di dalam kloroplas dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian dengan bantuan cahaya matahari, air dan karbon dioksida ini akan diubah menjadi molekul glukosa, dan hasil sampingnya adalah oksigen. Dan oksigen ini nanti akan dikeluarkan lagi melalui melalui bagian stomata pada bagian bawah daun, seperti itu. Karena kemarin kita sudah mempelajari bahwa si stomata ini fungsinya adalah untuk melakukan proses pertukaran gas. Kemudian kita bahas yang terlibat dalam reaksi fotosintesis
Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Jadi CO2 ini diserap dari atmosfer melalui mulut daun atau stomata. Kemudian pada permukaan tanah, kandungan karbon dioksida ini lebih besar dibandingkan dengan bagian atas tajuk tanaman. Yang kedua adalah air. Air ini diperoleh dari dalam tanah melalui proses penyerapan yang dilakukan oleh akar tanaman. Selanjutnya adalah glukosa. Glukosa ini dikenal juga dengan dextrose atau karbohidrat yang elemennya ini disusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Glukosa ini diperoleh dari hasil proses fotosintesis yang melibatkan karbon dioksida dan air. Oksigen ini adalah produk samping dari hasil fotosintesis yang dilepaskan oleh bagian stomata daun tanaman yang nantinya akan digunakan oleh makhluk hidup untuk proses respirasi. Kemudian yang kelima adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini digunakan sebagai sumber energi atau sumber tenaga dalam melakukan proses fotosintesis. Besar kecilnya intensitas yang diterima ini dipengaruhi oleh morfologi daun. Jadi semakin lebar daun tanaman, maka intensitas cahaya matahari yang diterima akan semakin besar. Kemudian yang keenam adalah klorofil atau zat hijau daun. Zat hijau daun ini berperan untuk mengkonveksi sinar energi matahari, cahaya sinar matahari menjadi energi kimia. Jumlah dan penyebarannya ini bervariasi menurut spesies, lingkungan, dan umur dari daun tanaman. Ketika tanaman muda, biasanya klorofilnya ini masih sedikit. Kemudian ketika tanaman mulai berkembang, mulai dewasa, maka kandungan klorofilnya juga akan semakin banyak. Kemudian klorofil ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan ini berpengaruh, salah satunya adalah unsur hara yang ada dalam tanah. Jadi ketika lingkungannya ini mendukung, artinya kondisi unsur haranya ini terpenuhi, maka tanamannya akan sehat. Otomatis klorofilnya juga akan baik. Sementara apabila tanaman tumbuh pada lingkungan yang kurang unsur hara, contohnya kurang unsur N, padahal unsur N ini merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembentukan klorofil. Akhirnya tanaman akan mengalami klorosis, yaitu perubahan warna pada daun tanaman akibat rusaknya klorofil yang ada pada daun yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi seperti itu. Pada tumbuhan tingkat tinggi ini terdapat dua pigmen klorofil. Yang pertama adalah blue-green klorofil dan yellow-green klorofil. Proporsi kedua pigmen ini bervariasi pada jenis tumbuhan yang berbeda. Secara umum, tumbuhan berbunga memiliki perbandingan 3:1. 3 blue-green klorofil dan 1 yellow-green klorofil. Selanjutnya adalah faktor-faktor pembentuk klorofil. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi proses pembentukan klorofil. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu potensial genetik. Pembentukan klorofil ini diatur oleh gen yang ada dalam kromosom. Kromosom ini disusun oleh untai DNA, dan untai DNA ini tersusun oleh basa-basa yang nantinya akan mensandikan sifat tertentu. Apabila DNA yang mengkodekan sifat klorofil ini berubah, artinya terjadi mutasi genetik pada DNA tersebut, maka bisa saja sifat klorofil ini akan hilang dan akan muncul sifat baru seperti terjadinya mutasi genetik pada tanaman sehingga memunculkan tanaman yang albino atau berwarna putih. Nah, ini adalah contoh sebelah kanan bawah ini adalah contoh dari tanaman yang mengalami albino seperti itu. Kemudian faktor internal selanjutnya adalah suplai karbohidrat. Defisit karbohidrat dapat menyebabkan klorofil ini tidak terbentuk pada tanaman seperti itu. Jadi ada dua faktor. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan yang berasal dari luar tanaman. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya ini sangat diperlukan untuk pembentukan klorofil. Tanaman yang tumbuh dalam gelap, daunnya ini menjadi warnanya agak pucat seperti itu. Artinya terjadi pengurangan klorofil pada daun tersebut. Intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan klorofil menjadi rusak seperti itu. Sehingga kondisi yang paling ideal adalah kondisi yang ternaungi. Biasanya tanaman yang ternaung ini memiliki konsentrasi klorofil yang lebih besar.
Yang kedua adalah suhu. Sintesis klorofil biasanya terjadi pada range suhu yang lebar, yaitu antara 3 sampai 48 derajat Celcius. Pada kondisi ini klorofil masih dapat terbentuk. Dan ketika suhu sudah melewati range tersebut, maka pembentukan klorofil akan berkurang. Yang ketiga adalah mineral. Ketika kondisi mineral yang ada dalam lingkungan tumbuh tanaman ini terpenuhi atau unsur haranya terpenuhi, maka tanaman akan dapat memproduksi klorofil dengan baik. Apabila tidak, maka akan terjadi klorosis. Ada beberapa unsur hara yang penting harus diperhatikan dalam proses pembentukan klorofil, diantaranya adalah N, Fe, dan Mg. Ketiga unsur hara ini merupakan unsur hara yang sangat diperlukan dalam proses pembentukan klorofil tanaman. Yang keempat adalah air. Jadi air ini juga dapat mempengaruhi proses pembentukan klorofil. Apabila tanaman mengalami stres yang moderat atau stres yang ringan, semisal gejalanya pada tanaman adalah layu, maka yang terjadi adalah pembentukan klorofil akan melambat. Kemudian ketika stres air parah atau terjadi perubahan morfologi pada daun tanaman, seperti daunnya sudah menggulung, kemudian mulai mengering, maka klorofil pada daun tersebut akan rusak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah oksigen. Tanpa adanya oksigen, pembentukan klorofil pada daun akan terhambat. Oksigen ini sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Dalam tanaman, oksigen ini diperlukan pada saat proses respirasi. Ketika kadar oksigen ini berkurang, maka pembentukan klorofil juga akan terhambat. Oke, selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas ini adalah organel sel yang ada di dalam sel tanaman yang memiliki beberapa lapis membran. Di dalam kloroplas ini terjadi proses fotosintesis, dan kloroplas merupakan tempat pembentukan klorofil pada tumbuhan. Bentuk kloroplas ini biasanya oval dengan ukuran diameter 5 mikrometer dan tebal antara 2-3 mikrometer. Fungsi utama dari kloroplas adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Fotosintesis ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama reaksi gelap dan reaksi terang. Kedua reaksi ini terjadi dalam kloroplas tanaman. Nah, ini adalah struktur lengkap dari kloroplas. Jadi bagian luar kloroplas ini dikenal dengan membran luar atau outer membran yang berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya cairan pada kloroplas tersebut. Kemudian ada ruang antar membran. Ruang antar membran ini terletak antara membran luar dan membran dalam dari kloroplas yang berfungsi untuk memisahkan membran luar dan membran dalam dari kloroplas. Tebalnya kira-kira hanya 10 nanometer. Kemudian membran dalam ini berfungsi sebagai penghalang antara sitosol dan stroma. Tilakoid ini berfungsi sebagai tempat reaksi terang dan berperan untuk menangkap energi cahaya matahari. Kemudian stroma ini adalah membran bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap pada proses fotosintesis. Dan granum ini adalah sekumpulan dari tilakoid yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau satu disebut dengan tilakoid, satu piringan ini disebut dengan tilakoid, kemudian granum ini adalah sekumpulan dari tilakoid. Oke, selanjutnya mekanisme fotosintesis. Jadi dalam proses fotosintesis ini terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah penangkapan cahaya matahari oleh tilakoid atau grana dalam kloroplas. Yang kedua, reaksi molekul air dan cahaya matahari menghasilkan oksigen dan energi kimia, yaitu berupa ATP dan NADPH. Nah, ini merupakan bagian yang terjadi pada reaksi terang. Kemudian penggunaan ATP dan NADPH untuk melakukan proses fiksasi karbon dioksida menjadi karbohidrat kompleks seperti sukrosa, pati, selulosa, gula. Nah, ini terjadi pada reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang atau fotofosforilasi. Fotofosforilasi ini adalah reaksi pembentukan energi dengan bantuan cahaya matahari. Yang pertama, penangkapan energi cahaya matahari oleh tilakoid grana dalam kloroplas. Cahaya tersebut nanti akan bereaksi dengan molekul air. Kemudian setelah bereaksi akan menghasilkan oksigen dan energi kimia, yaitu berupa NADPH2 dan ATP. Nah, untuk reaksinya 2H2O bereaksi dengan cahaya matahari akan menghasilkan 2NADPH2 ditambah dengan oksigen dan ATP. NADPH2 dan ATP nanti akan digunakan pada reaksi gelap. Kemudian reaksi gelap atau fiksasi karbon dioksida terjadi pada bagian stroma di dalam kloroplas tanaman.
ATP dan NADPH yang diproduksi pada reaksi terang digunakan untuk melakukan proses fiksasi karbon dioksida. Dari hasil reaksi fiksasi karbon dioksida diperoleh molekul glukosa dan air. Untuk reaksinya adalah 6 CO2 ditambah dengan 12 NADPH2 ditambah dengan 18 ATP dengan bantuan enzim RUBP dan PEP karboksilase akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 12 NADP ditambah dengan 18 ADP dan 6 H2O. Seperti itu. Nah, ini adalah reaksi fotosintesis secara umum. Bisa kita lihat di sini cahaya matahari masuk ke dalam tilakoid atau grana. Di dalam tilakoid atau grana ini nanti air dan cahaya matahari akan bereaksi, kemudian akan menghasilkan 6O2 atau oksigen. Selain oksigen, ATP dan NADPH juga diproduksi pada reaksi ini. Kemudian ATP dan NADPH bersama enzim akan melakukan proses fiksasi karbon dioksida dan menghasilkan gula seperti itu atau C6H12O6. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, faktor kadar CO2. Jadi CO2 ini sangat mempengaruhi proses terjadinya fotosintesis. Apabila kadar CO2 meningkat, maka proses fotosintesis akan meningkat. Karena CO2 merupakan bahan utama dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah faktor suhu. Suhu ini mempengaruhi enzim yang berperan dalam proses fotosintesis. Karena kita tahu bahwa reaksi gelap pada fotosintesis ini sangat memerlukan bantuan enzim. Apabila suhu terlalu tinggi, maka enzim akan rusak. Apabila suhu terlalu rendah, maka proses pembentukan enzim akan terhambat. Sehingga proses fotosintesis ini optimum pada suhu antara 20-30 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah faktor intensitas cahaya. Panjang gelombang optimum untuk melakukan proses fotosintesis adalah 680 nanometer dan 700 nanometer. Kemudian faktor kandungan hara. Nutrisi ini sangat penting untuk memaksimalkan proses fotosintesis, karena ketika nutrisi tidak terpenuhi, maka komponen dari kloroplas akan rusak sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis. Kelima, faktor kadar oksigen di udara. Kadar oksigen ini berbanding terbalik dengan hasil fotosintesis. Apabila oksigen berkurang, maka fotosintesis akan meningkat. Kemudian ketika kadar oksigen tinggi di dalam atmosfer di sekitar tanaman, maka proses fotosintesis akan terhambat. Yang terakhir adalah faktor kadar air baik di udara dan tempat tumbuh tanaman. Apabila tanaman mengalami kekurangan air, maka proses fotosintesis akan terhambat. Kadar air ini akan mempengaruhi proses pembuatan karbohidrat saat fotosintesis, sehingga pada saat proses fotosintesis air harus tersedia seperti itu. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bisa memberikan informasi mengenai proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.